Pernah kebayang gak kalau lo punya satu tombol yang bisa ngejatuhin orang yang pernah nyakitin lo dalam hitungan jam? Bukan pukul sekali lalu udahan, tapi ribuan orang ikut nimpa dia bareng lo. Kalau tombol itu ada di depan lo sekarang, lo bakal pencet, atau lo pura-pura nggak lihat. Cerita kali ini tentang seseorang yang benar-benar dikasih tombol itu oleh internet. Awalnya dia korban yang bikin orang nangis dan terinspirasi. Di akhir, dia jadi orang yang dituduh sebagai monster berkedok korban. Namanya Mira dan mungkin di beberapa titik lo bakal ngerasa mirip sama dia. Sekarang kita mulai dari tengah saat semuanya lagi berantakan. Bayangin seorang perempuan duduk sendirian di kamar yang gelap, cuma ditemani layar laptop yang nyala terlalu terang. Notifikasi terus muncul di sudut layar seperti hujan batu. Tagar di trending penuh dengan namanya dan kata-kata yang gak pengen dibaca siapapun. Orang-orang di luar sana nulis kalimat marah sambil rebahan di kasur. Dia di sini duduk keringetan dan gak bisa napas dengan tenang. Di timeline ada satu tagar yang paling sering muncul. Tagarnya adalah kombinasi nama dia dengan kata yang menusuk seperti pisau. Ada juga satu komentar yang kebetulan nongol di atas yang lain. Komentarnya bilang seperti ini dengan huruf yang tenang tapi dingin. Sekarang rasanya gimana ada di sisi yang satunya? Dia baca pelan-pelan dan matanya berhenti di kata terakhir. Kata itu bikin semua memori lama keangkat seperti debu yang selama ini disapu ke bawah karpet. Untuk ngerti kenapa komentar itu bisa sekejam itu, kita harus mundur lumayan jauh. Dulu sebelum semua orang manggil dia pejuang. Sebelum brand ngantri ngajak kolaborasi. Sebelum kata-kata dia diperlakukan seperti ayat suci oleh pengikutnya. Mira cuma anak yang duduk di pojok kelas dan berusaha kelihatan sekecil mungkin. Satu hari di sekolah ada kejadian sederhana yang bikin hidupnya pecah. Dia jalan bawa nampan di kantin. Ada yang senggol kakinya, entah sengaja atau enggak. Nampan jatuh, makanan tumpah ke lantai dan ke seragamnya. Seseorang tertawa, dan ada yang angkat ponsel dan mulai rekam. Dalam beberapa jam, video itu sudah keliling grup kelas. Besoknya orang-orang panggil dia dengan julukan yang diambil dari momen itu. Kalau dia masuk kelas, ada yang reply video itu sambil ketawa. Kalau dia jawab pertanyaan, ada yang bisik-bisik dan pura-pura jatuhin barang sebagai lelucon. Di rumah, dia coba cerita sedikit. Respons yang dia dapat cuma bentuk kalimat singkat yang mungkin sering banget juga lo denger. Udah, jangan terlalu diambil hati, nanti juga lupa. Padahal yang dia pening cuma ada orang yang bilang kalau ini memang sakit. Malam hari, setelah rumah sepi, dia buka laptop yang sudah tua. Dia cari kata kunci tentang bullying dan rasa malu. Sampai akhirnya dia ketemu forum kecil yang isinya orang-orang asing yang curhat hal serupa. Malam itu dia ngetik kalimat pertama yang benar-benar jujur di internet. Kalimatnya sederhana saja. Gue ngerasa hidup gue cuma bahan ketawaan orang lain. Dia nggak pakai nama asli. Dia nggak pakai foto. Tapi dalam beberapa menit muncul balasan dari beberapa akun. Mereka bilang mereka juga pernah ngerasain hal yang hampir sama. Satu orang bilang dia bangga karena penulis berani cerita. Malam itu untuk pertama kalinya, Mira ngerasa ada orang yang benar-benar dengerin. Dari situ kebiasaan baru mulai kebentuk. Setiap kali sesuatu yang menyakitkan terjadi, dia cerita lagi di forum itu. Setiap kali dia cerita, dia dapat pelukan virtual berupa kata-kata manis. Pelan-pelan otaknya belajar rumus sederhana yang nanti bakal menghancurkan banyak hal. Rumusnya begini, semakin jujur dia buka luka, semakin banyak respons dan dukungan yang dia dapat. Perasaan dihargai itu buat dia seperti minuman manis setelah bertahun-tahun cuma minum air hambar. Beberapa tahun lewat dan platform lain mulai ramai.
Mira lihat orang-orang yang upload cerita hidup mereka pakai video pendek. Dia lihat ada yang cerita soal gagal kuliah, soal keluarga yang berantakan, dan soal putus cinta. Dia perhatiin satu pola yang sama. Setiap kali orang buka sisi rapuh, angka penonton naik. Sampai satu hari dia bikin akun baru di platform video. Dia pakai nama yang gampang diingat dan bukan nama asli. Dia rekam video pakai kamera ponsel di kamar dengan lampu seadanya. Halo, gue cuma mau cerita sedikit tentang gimana rasanya jadi bahan lelucon satu sekolah. Itu kalimat pembuka di video pertama. Dia nggak jago edit. Dia cuma potong bagian yang terlalu banyak jeda dan upload begitu saja. Dia tidur dengan pikiran bahwa mungkin nggak ada yang peduli. Besok paginya dia bangun dan lihat angka yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya di hidupnya. Angka penonton sudah masuk ribuan dan komentar penuh dengan orang yang bilang mereka relate. Ada yang bilang mereka nangis. Ada yang bilang mereka jadi berani buat putus dari lingkungan yang tidak sehat. Untuk pertama kalinya, cerita pahit lama dia jadi sesuatu yang bikin orang berterima kasih. Dari situ semuanya bergerak sangat cepat. Setiap minggu dia upload video baru tentang bagian lain dari masa lalunya. Dia cerita soal guru yang membiarkan bullying berlangsung. Dia cerita tentang teman yang ikut tertawa di depan banyak orang lalu pura-pura peduli lewat hat pribadi. Setiap cerita punya judul yang bikin orang langsung klik. Pelan-pelan orang mulai manggil dia sebagai simbol. Dia jadi wajah dari kata-kata survivor, healing, dan self-love. Brand yang jual jurnal dan lilin aroma terapi mulai datang. Mereka pengen kerja sama dengan orang yang dikenal sebagai korban kuat yang menginspirasi. Dalam semua keribetan baru ini ada satu orang yang selalu ada di belakang layar. Namanya Dina dan dia teman yang pertama kali bilang kalau video Mira bagus. Dina bantu baca email dan bantu atur jadwal kerja sama yang mulai menumpuk. Lo sadar nggak, tiap lo cerita bagian paling gelap dari hidup lo, angka di grafik selalu naik. Mira ketawa kecil waktu pertama kali dengar kalimat itu. Ya kali karena orang suka drama kali ya. Ya iya, tapi lama-lama, kalau lo nggak punya drama baru gimana? Pertanyaan itu kedengeran bercanda, tapi nyangkut di kepala Mira. Awalnya dia kira masa lalu dia sudah cukup panjang untuk dipecah jadi beberapa season. Tapi algoritma punya tempo yang jauh lebih cepat dari proses penyembuhan manusia. Saat beberapa bulan lewat, angka mulai turun dan stagnan. Video tentang cerita lama yang sudah pernah disentuh nggak lagi meledak seperti dulu. Penonton mulai terbiasa dengan luka yang sama. Mereka pengen sesuatu yang baru. Di titik ini terjadi geser yang halus tapi berbahaya. Untuk pertama kalinya, Mira mulai mengedit sedikit kebenaran di cerita. Bukan bohong total, tapi dia menambah 1-2 detail supaya lebih dramatis. Gue inget dulu guru itu sih nyebelin, tapi kayaknya dia nggak ngomong sekeras itu deh. Kalimatnya gue tajemin sedikit biar kena di orang yang nonton. Kalimat itu keluar dengan mudah. Di kepalanya dia cari pembenaran kalau niatnya baik. Dia bilang di dalam hati kalau selama pesannya membantu orang buat berani speak up, detail kecil itu nggak terlalu penting. Video dengan versi yang sudah ditajamkan itu tayang dan hasilnya luar biasa. Komentar penuh dengan kemarahan terhadap sistem. Orang-orang bilang guru semacam itu nggak pantas ada di sekolah manapun. Ada yang bilang mereka jadi berani lapor guru di tempat mereka. Mira lihat grafik naik dan rasa bersalah yang sempat muncul pelan-pelan tenggelam ditimpa rasa bangga. Itu pertama kali ia melihat dengan jelas hubungan langsung antara dramatisasi dan validasi. Setelah itu, setiap kali menulis skrip, dia sudah nggak hanya cerita, tapi juga mengarang sedikit. Bukannya mengarang dari nol, tapi menyusun ulang urutan kejadian dan menaruh kata-kata kasar yang dulu cuma dia bayangin.
Makin lama, makin banyak orang datang ke kanalnya bukan hanya untuk dengar cerita. Mereka datang untuk melihat siapa musuh berikutnya di cerita itu. Mira yang dulu cuma ingin orang tahu rasanya jadi korban sekarang mulai duduk di posisi hakim moral. Sampai satu hari angka views turun sangat tajam. Video barunya dapat respons biasa saja. Dia panik lebih dari waktu ujian sekolah dulu. Sekarang nilai bukan yang dipertaruhkan, tapi perhatian dan identitas. Di tengah kepanikan itu ada satu kalimat yang terus muter di kepala. Kalau nggak ada monster baru, gue sendiri yang bakal dilupain. Di dunia konten perhatian itu seperti oksigen. Begitu oksigen turun, otak mulai teriak minta napas. Dari situ format kontennya pelan-pelan berubah. Awalnya dia cuma cerita tentang pelaku lama di masa sekolah. Lalu dia mulai bahas orang-orang yang pernah satu lingkungan kerja. Belakangan ia juga ngomongin kreator lain yang menurut dia punya sikap bermasalah. Dalam setiap cerita selalu ada tokoh jahat yang jelas. Penonton suka kalau garisnya tegas. Mereka pengen tahu siapa yang pantas disayang dan siapa yang pantas dibenci. Di bagian inilah kita ketemu dengan satu orang yang nanti jadi titik balik. Namanya Raka. Raka bukan seleb. Dia cuma penonton setia yang selalu muncul di kolom komentar. Raka pertama kali tulis komentar di video tentang bullying. Dia bilang kalau cerita itu bikin dia batal melakukan sesuatu yang sangat bodoh terhadap dirinya sendiri. Kalimat itu panjang dan jujur, dan waktu Mira baca dia berhenti sebentar. Gue nggak nyangka ada orang yang sejauh itu terpengaruh. Dia kemudian kirim balasan singkat. Lo hebat, bisa bertahan, semoga lo terus milih hidup untuk diri lo sendiri. Dari situ mereka kadang saling kirim pesan. Raka cerita tentang masa lalunya yang juga penuh ejekan dan rasa malu. Mira sesekali menjawab ketika sedang tidak sibuk. Percakapan itu bikin dia merasa punya posisi penting dalam hidup orang lain. Satu ketika dia bahkan pakai cerita Raka sebagai contoh di video. Tentu saja dia sudah minta izin dulu. Kalau itu bisa bantu orang lain, silakan saja. Raka jawab seperti itu dan merasa bangga. Dia pikir dia sudah jadi contoh kecil bahwa cerita sakit bisa diubah jadi kekuatan. Beberapa bulan setelah itu Mira mulai sering live. Dia ngobrol santai dengan penonton. Banyak yang cuma nanya hal remeh seperti makanan favorit atau lagu favorit. Sesekali ada yang curhat di chat dan dia jawab sekilas. Di satu sesi live yang akan dia ingat seumur hidup, Raka muncul di chat seperti biasa. Dia lempar komentar yang maksudnya bercanda. Kalimatnya bisa dibaca sebagai bercanda, tapi bisa juga kebaca kasar kalau orang lagi sensitif. Chat itu lewat dengan cepat, tapi beberapa orang nangkap dan mulai marah. Mereka bilang kalimat Raka tidak pantas di ruang yang katanya aman untuk korban. Komentar balasan yang marah muncul menumpuk. Mira lihat situasi itu di layar sambil terus ngomong di live. Di kepalanya ada dua pilihan. Dia bisa langsung bilang kalau Raka orang baik yang cuma salah pilih kata. Atau dia bisa diam dan membiarkan penonton menafsir sendiri sambil menjaga posisi aman sebagai korban suci. Dalam beberapa detik yang terasa panjang itu, dia memilih kalimat abu-abu. Kadang orang yang kelihatannya baik pun bisa nyakitin tanpa sadar ya. Kalimat itu lewat seperti angin. Tapi buat orang di chat itu cukup jadi tanda. Mereka merasa diizinkan untuk melanjutkan serangan ke Raka. Setelah live selesai, kolom komentar di video reply penuh dengan orang yang menghukum Raka memakai kata-kata tajam. Mira baca sekilas lalu menutup ponsel. Dia bilang ke dirinya sendiri kalau itu bukan salah dia. Dalam hati kecil sebenarnya dia tahu bahwa diam dan kalimat abu-abu tadi adalah bentuk pilihan.
Tapi di atas rasa bersalah itu ada rasa lega karena di momen genting ia tetap berdiri di sisi yang aman. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka tidak muncul lagi di komentar. DM dari dia berhenti. Sebagai gantinya, ada pesan dari orang yang mengaku temannya. Dia lagi menjauh dari internet karena terlalu banyak serangan. Pesan itu singkat dan tidak menjelaskan apapun. Tapi cukup buat perut Mira terasa kosong seperti jatuh. Di saat yang sama, konten-konten ekspos dia tentang orang lain justru makin laris. Dia bahas kreator yang terlihat merendahkan korban di satu podcast. Dia bahas atasan lama yang dulu menurutnya tutup mata terhadap pelecehan. Setiap video punya struktur yang mirip. Awalnya dia cerita pelan tentang luka. Pelan-pelan ia memperkenalkan sosok yang akan jadi musuh. Lalu ia tunjukkan potongan shot atau video yang mendukung sudut pandangnya. Penonton marah bersama. Ada kepuasan aneh melihat orang lain dijadikan pelaku dan diseret ke pengadilan komentar. Di belakang layar Dina makin desah. Lo sadar nggak, kita lagi bikin versi digital dari apa yang orang dulu lakuin ke lo? Mira merasa tertusuk, tapi refleks langsung aktif. Bedanya, sekarang kita di pihak yang benar. Lo yakin pihak yang benar itu selalu butuh penjahat baru terus? Pertanyaan itu menggantung, tapi lagi-lagi tenggelam oleh angka. Views naik. Brand tetap datang. Acara talk show online mengundangnya sebagai suara moral generasi sekarang. Satu titik genting datang dari orang yang bahkan belum pernah dia temui. Dia pernah bikin video panjang tentang seorang guru yang menurutnya sangat kejam pada siswanya. Bahan yang dia pakai sebagian dari cerita orang lain, sebagian dari kenangannya sendiri, dan sebagian dari imajinasi. Minggu berikutnya dia mendapat email yang tidak sedap. Saya istri dari guru yang Anda bicarakan di video. Begitu kira-kira pembukaan di email itu. Isi email menjelaskan bahwa setelah video itu viral, suaminya kehilangan pekerjaannya dan kesehatan mentalnya menurun tajam. Keluarga harus pindah kota karena tekanan sosial. Di akhir email ada satu kalimat yang bikin tangan Mira gemetar. Kalau tujuan Anda keadilan, kami sudah hancur sekarang. Tapi saya tidak tahu siapa yang bisa membantu kami. Mira baca berkali-kali. Dia pengen balas, tapi tidak tahu harus nulis apa. Email itu dia simpan di folder khusus dan anehnya tak pernah dia hapus. Dari situ benih rasa bersalah tumbuh makin besar. Setiap kali dia tulis skrip baru, bayangan wajah orang-orang yang pernah ia ekspos muncul seperti penonton hantu. Mereka tidak bicara, tapi cukup dengan hadir mereka mengganggu konsentrasinya. Sementara itu, di luar ada hal lain yang bergerak. Dina yang sudah lama nahan perasaan mulai makin sering diam saat meeting. Dia bukan lagi teman yang antusias melihat angka. Dia lebih mirip saksi yang capat. Gue nggak tahu lagi kita ini bantu orang atau cuma ngasih masa target baru tiap minggu. Mira tidak punya jawaban yang jujur, jadi dia terpaksa pakai kalimat aman. Selama ada orang yang bilang cerita kita nolong mereka, berarti masih ada kebaikan kan? Kalimat itu terdengar mulia, tapi juga terdengar seperti taman. Kadang manusia pakai kata-kata indah seperti itu untuk nutupin sesuatu yang mereka sendiri nggak mau lihat. Puncak semua ini datang saat serangkaian hack dan dokumen internal bocor ke publik. Suatu pagi, tim Line penuh dengan screenshot yang ia kenal. Itu adalah potongan percakapan dia dengan timnya sendiri. Di situ terlihat bagaimana mereka nentuin siapa yang akan jadi tokoh jahat minggu ini. Ada catatan tentang angle cerita yang paling bikin penonton marah. Internet bergerak cepat. Orang-orang yang dulu memuji kejujurannya sekarang membahas screenshot itu seperti jaksa. Muncul video reaksi yang memberi judul pedas pada namanya. Tagar dukungan berubah jadi tagar pembatalan.
Mira coba cari siapa yang pertama kali sebar screenshot itu, tapi dunia digital jarang memberi jawaban. Yang jelas, Dina tidak muncul di kantor hari itu. Pesan singkat yang masuk ke ponselnya cuma beberapa kata. Gue nggak sanggup pura-pura lagi. Tidak ada penjelasan lain. Kalimat itu sendiri sudah cukup. Kita sekarang kembali ke kamar gelap di awal cerita. Mira duduk depan laptop dengan mata merah. Di layar yang tadi penuh dengan pujian, kini isinya kata-kata seperti pembohong, manipulatif, dan predator empati. Di tengah lautan hinaan ada juga beberapa komentar yang masih membela dia. Mereka bilang semua orang bisa salah dan dia pasti ditekan tim atau sistem. Mira baca komentar itu dan bukannya merasa lega, dia merasa tambah berat. Dia tahu seberapa besar peran pilihannya sendiri di semua yang terjadi. Beberapa brand langsung kirim email putus kerjasama. Acara yang sudah dijadwalkan dibatalkan dengan alasan yang sopan. Di luar layar ada suara tetangga, tapi di dalam kamarnya cuma ada suara notifikasi dan napasnya sendiri. Di titik ini dia punya satu pilihan besar yang sebenarnya sangat sederhana jika dibaca di kertas. Dia bisa bikin video pengakuan penuh dan terima semua konsekuensi. Atau dia bisa menyusun narasi baru yang menempatkan dirinya lagi sebagai korban terbesar dari sistem. Malam itu ia duduk menatap dokumen kosong yang akan jadi stripit. Dia ngetik versi pertama. Gue minta maaf, gue sudah memelintir cerita dan menyakiti orang lain. Kalimat itu terasa seperti batu jatuh dari dada. Tapi setelah beberapa paragraf kejujuran mentah, dia mulai takut. Takut kehilangan semua. Takut tidak punya identitas lain kalau bukan sebagai orang yang pernah kuat dan menginspirasi. Dari rasa takut itu lahir versi kedua. Di versi ini, dia menekankan bahwa tim produksi punya banyak andil dan tekanan sponsor besar membuatnya harus terus memompa drama. Tidak sepenuhnya bohong, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Pada akhirnya dia gabungkan dua versi itu. Dia bikin strip yang setengah mengaku salah dan setengah menjelaskan betapa beratnya posisi dia. Gue nggak sempurna, gue pernah salah besar dan gue nyesel, tapi gue juga manusia yang selama ini ditekan ekspektasi kalian dan algoritma. Kalimat semacam itu nanti akan muncul di video klarifikasi yang panjang. Dia rekam dengan makeup tipis dan lip-sync seadanya untuk menunjukkan kesan lelah dan tulus. Video itu tayang dan respons publik terbelah. Ada yang luluh dan bilang mereka mau kasih kesempatan kedua. Ada yang makin marah dan bilang itu cuma akting lain dari pemain lama. Secara angka, video klarifikasi itu sukses. Secara batin Mira terasa kosong. Setelah beberapa waktu, badai di Timelinnya pelan-pelan mereda. Bukan karena orang sudah memaafkan dia, tapi karena internet selalu menemukan drama baru untuk diikuti. Nama baru naik dan jadi bahan perdebatan. Nama Mira turun dari trending dan mengendap di memori sebagian orang saja. Pada fase ini dia harus membuat keputusan lain. Apakah dia mau tetap muncul di depan kamera dan mencoba bangun citra baru? Atau dia mundur pelan-pelan dan mencari cara lain untuk hidup? Akhirnya dia pilih jalan yang lebih sepi. Dia berhenti upload rutin. Dia tolak tawaran konten yang meminta dia cerita lagi soal drama lama sebagai bahan gosip. Dia mulai kerja di balik layar sebagai penulis untuk beberapa kanal yang butuh cerita. Ironisnya, dia sekarang menulis strip untuk orang lain yang membaca kisah penuh konflik di depan kamera. Tapi ada satu hal yang berbeda. Dia selalu pastikan ada batas antara fiksi dan fakta. Dia mulai belajar bilang tidak ketika ada yang minta angle yang terlalu kejam pada satu orang nyata. Di kamar kerjanya yang baru masih ada laptop yang sama. Kadang di malam tenang, dia buka kembali folder email lama. Di situ masih ada pesan dari istri guru dan jejak percakapan dengan Raka yang terpotong.
Di atas semua itu ada satu kalimat balasan dari dirinya sendiri yang tak pernah terkirim. Dia pernah menulis rencana untuk minta maaf langsung pada Raka. Tapi setiap kali ia siap menekan kirim, muncul rasa takut yang sama seperti dulu. Terkadang rasa takut akan kehancuran reputasi lebih besar daripada rasa takut menyakiti orang lain. Suatu malam, dia melihat ke komentar lama di salah satu video yang belum ia hapus. Di sana masih ada jejak kata-kata Raka yang dulu merasa diselamatkan oleh ceritanya. Di bawah komentar itu sekarang ada balasan-balasan lama yang berisi serangan dari orang lain. Mira baca semuanya dengan pelan dan untuk pertama kalinya dia nggak mencoba membela diri di dalam kepala. Dia akhirnya nulis satu kalimat pendek di buku catatan fisik yang ada di mejanya. Kalimatnya sederhana tapi tajam. Korban yang tidak pernah sembuh bisa berubah jadi pelaku saat dikasih mikrofon dan massa. Kalimat itu bukan untuk diposting. Itu semacam pengingat pribadi. Sampai di sini mungkin lo ngerasa jauh dari semua ini. Mungkin lo nggak pernah jadi korban bullying. Mungkin lo nggak punya kanal besar atau follower jutaan. Tapi jujur saja, seberapa sering lo ikut lempar komentar tajam di internet cuma karena merasa ada di sisi yang benar? Seberapa sering lo ikut tekan tombol share atau like di video yang menyerang seseorang tanpa tahu cerita lengkapnya? Seberapa sering lo merasa nyaman karena lo ada di tribun penonton, bukan di tengah lapangan? Cerita Mira sebenarnya bukan cuma soal satu orang yang tergelincir. Ini juga soal kita semua yang senang banget lihat drama orang lain sambil bilang ini demi keadilan. Dalam banyak kasus, keadilan cuma jadi baju baru untuk rasa haus hiburan dan balas dendam. Korban dan pelaku di dunia nyata jarang hitam putih. Kadang orang yang hari ini kita bela bisa besok memakai bahasa kita untuk menyakiti orang lain. Kadang orang yang kita sebut monster punya sisi rapuh yang gak pernah sempat mereka ceritakan. Bukan berarti kita harus diam ketika ada kekerasan atau ketidakadilan. Tapi mungkin kita perlu lebih pelan sebelum menunjuk seseorang sebagai musuh di depan ribuan mata. Karena begitu massa sudah bergerak, susah banget buat narik mereka kembali. Kalau lo ingat komentar yang muncul di awal cerita tadi. Kalimat yang nanya rasanya gimana ada di sisi yang satunya. Pertanyaan itu sebenarnya bukan cuma buat Mira. Itu juga buat kita. Kalau suatu hari nama lo sendiri yang nyangkut di tagar marah, apakah lo masih yakin cara kita main hakim bareng-bareng ini adil? Atau lo baru sadar kita semua sedikit demi sedikit berubah jadi versi halus dari orang-orang yang dulu kita benci? Gue nggak akan kasih jawaban pasti karena setiap orang punya batas dan luka yang beda-beda. Gue cuma mau lo bawa pulang satu hal dari cerita ini. Setiap kali lo pengen lempar batu ke seseorang di internet, hanyain sekali lagi ke diri sendiri, lo benar-benar peduli keadilan atau cuma pengen ngerasain nikmatnya berasa lebih baik dari orang lain? Kalau setelah dengar cerita ini lo jadi sedikit lebih pelan dan lebih hati-hati, itu sudah cukup. Karena mungkin dari ratusan orang yang lagi nonton, ada satu orang yang di ujung sana hidupnya bisa selamat cuma karena lo milih untuk gak ikut melempar. Terima kasih sudah dengerin cerita ini sampai akhir. Gue senang banget lo mau luangin waktu buat duduk bareng gue dan ngikutin semua naik turun dari hidup orang ini. Kalau lo ngerasa cerita di Emas dan Duri ada gunanya atau minimal bikin lo mikir sedikit, tolong tekan tombol like. Jangan lupa juga subscribe supaya lo nggak ketinggalan cerita lain yang sama gelapnya, tapi semoga sama jujurnya. Gue pengen banget denger pendapat lo, jadi tulis komentar tentang bagian mana dari perjalanan Mira yang paling nyentuh atau paling bikin lo nggak nyaman. Kalau lo mau dukung channel ini lebih jauh, lo bisa scan kode QR di pojok kanan bawah video atau pakai link di deskripsi buat kirim donasi. Di deskripsi juga ada link ke karya-karya lain dari seri yang beda-beda yang mungkin juga bisa bikin lo ketawa miris dan mikir bareng. Sampai ketemu di cerita berikutnya,
jaga dirimu di dunia nyata dan di dunia digital, dan jangan lupa balik lagi ke emas dan duri.